Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Rasisme dan diskriminisme adalah salah satu paham yang sangat paradok dengan kemajemukan James Monroe dengan doktrinnya Amerika Islam Amerika telah menganggap bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Italia merasa bahwa bangsanya lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Jepang mencetuskan bahwa bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Alhasil, dari paham-paham tersebut tidak menghargai yang namanya kemajemukan. Samuel Eto'o, pemain sepak bola yang berasal dari Kamerun pun ikut menjadi salah satu korban rasisme, sehingga jauh-jauh sebelum pertandingan Eropa mencanangkan program kampanye Let's Kick Racism Out of Football. Dan di Indonesia kita diingatkan dengan kerusuhan Mei 1998, di mana yang menjadi sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa. Masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai salah satu tindakan yang biadab. Banyak yang mengutuk dari luar negeri, Negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB maupun lembaga HAM internasional mengutuk keras Rizal Mei 1998. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia kemajemukan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan syarahan yang bertemakan menghadirkan Islam di tengah masyarakat majemuk dengan rujukan surat Al-Hujurat ayat 13.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Ibnu Asakir dalam kitab Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW untuk menikahi Abi Hindin dengan seorang putri dari kalangan Baidah. Bani Baidah dengan sinis mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pantas putra-putri kami kawinkan dengan budak-budak kami?" Pada saat itu hadirin, Rasulullah SAW belum sempat menjawabnya. Lalu datang Jibril menyampaikan surat Al-Hujurat yang diawali dengan Ya ayyuhan nas. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat At-Tafsir, beliau menjelaskan bahwa ai kitabun jami'an basir, Objeknya adalah seluruh manusia. maknanya apa? Manusia, laki-laki maupun perempuan, walau bercorak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki hakikat dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan saling menutupi diri, melecehkan, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun daerah masing-masing. Karena dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna," bukan golongan kami, kata Rasulullah, "man da'a ala asabiyatihi," orang yang membangga-banggakan kesukuannya. "Wa laisa minna," dan bukan golongan kami, kata Rasulullah, "man mata ala asabiyatihi," orang yang mati mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya. Ini berarti kemajemukan tersebut harus kita jadikan jembatan emas, lita'arufu, agar saling mengenal, ailiyahsulu bainakumut ta'aruf, yakni dengan menjalin hubungan yang harmoni, wa ta'aruf, dan memberikan kasih sayang yang tak pandang sayang. Begitulah ungkapan dari Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat At-Tafsirnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemajemukan bangsa Indonesia sebagai suatu berkah? Pertama, sebagai umat mayoritas, mari kita membangun ukhuwah Islamiyah di negara kita ini
memfitnah, mengadu domba, apalagi saling bertumpah darah. Mengingat begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah, pantaslah jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit beliau bangun, bangkit, berdiri dan berkata, abadan 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 al-jahiliyatu, apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah min ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datang penjelasan-penjelasan, wa ana ahkum bainakum, dan aku hadir di antara kalian. Sikap keras Rasul tersebut hadirin merupakan realisasi untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Karena kenapa? Perpecahan kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit perpecahan internal umat Islam yang banyak terjadi saat ini. Sebagai bukti, disebabkan perbedaan pendapat, masalah furu'iyah, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas bisa partai, putus silaturahmi, dan berakhir saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Nauzubillahi min dzalik. Kedua, sebagai masyarakat Indonesia, mari kita membangun dan menjaga ukhuwah wataniyah di negara kita ini. Dengan cara apa? Mengamalkan filsafat, momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh orang-orang terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jikalau upaya langkah-langkah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita akan senantiasa menjadi bangsa yang menghargai akan adanya perbedaan, sehingga bangsa kita yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jumdat At-Tafsir min Fath Al-Qadir, beliau menjelaskan bahwa jikalau umat manusia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim
mungkin. Hanya ini syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit